Pentas berakhir semua bubar, para peserta teriak akbar. Buka hati lebar-lebar, isilah dengan rasa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku mau awali kegiatan aku di video kali ini tuh dengan masak-masak ya. Aku tuh mau masak gulai ikan sama terong telunjuk ya teman-teman. Atau mungkin sering juga disebut sama orang terong Medan gitu ya. Nah, di sini aku mau belah-belahin terongnya. Tadi air untuk rendaman terong itu juga udah aku kasih garam ya teman-teman. Biar kalau misalnya ada serangga-serangga apa itu juga bisa mati gitu ya. Terus juga biar terongnya itu ada rasanya gitu. Aku tuh sebenarnya kemarin itu beli ikan nila ya teman-teman. Niatnya itu pengennya sih dibakar aja lah gitu ya. Cuman memang ternyata ya teman-teman kata Pak sudah digulai aja gitu ya. Makanya ya udah deh teman-teman, aku mau santan aja untuk ikannya gitu ya. Padahal kemarin tuh udah sengaja aku belah punggung karena niat itu pengen dibakar gitu. Ya udah karena memang di sini mau digulai jadi udah aku potong-potong aja. Nah kayak gini ya teman-teman. Ini ikan nilanya itu aku belinya itu 4 ekor gitu ya. Itu harganya 20.000, berarti kayak satu ekornya itu 5 ribuan. Cuman memang ukurannya nggak terlalu besar sih teman-teman, tapi ya lumayan lah gitu ya. Harga ikan nila itu menurut aku 35.000 sekilo itu udah lumayan murah teman-teman, karena kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu harga ikan nila itu 40.000 ya untuk 1 kilonya di sini. Kalau di tempat kalian berapa nih teman-teman untuk harga ikan nila? Boleh ya share di kolom komen. Nah, di sini langsung aja aku potong-potong untuk ikan nilanya teman-teman. By the way, di sini pisau yang aku pakai itu adalah pisau merek Meko ya teman-teman. Jadi pisau ini tuh beneran teman-teman, ini tuh tajam banget gitu ya. Ini tuh kayak beneran enak banget dipakainya gitu ya. Dia tuh bener-bener tajam, terus juga enak dipakainya gitu ya. Nggak licin juga di tangan gitu. Jadi ini tuh beneran enak lah pokoknya dipakainya gitu. Aku seneng banget buat pakai pisau ini tuh buat masak-masak teman-teman, karena beneran seenak itu dipakainya, dan juga dia itu setajam itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu punya pisau gitu ya, jangan lupa teman-teman buat di tinggiin gitu ya, takutnya nanti dipakai sama anak-anak. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut buat ngebersihin sedikit ini ya telenannya teman-teman, karena ini aku cuci gitu ya teman-teman telenannya, terus juga pisaunya aku cuci, karena kalau nggak dicuci itu ya takutnya nanti bau amis gitu kan. Nah langsung aja aku simpen untuk si pisaunya. Masya Allah, aku tuh bener-bener suka banget teman-teman sama tempat pisau aku ya, beneran cantik gitu ya teman-teman. Mungkin kalau seandainya itu warna pink bakalan lebih cantik gitu ya, tapi warna biru juga cantik kok teman-teman. Tambah lagi birunya itu tuh nggak yang ngejreng biru tua gitu ya, jadi ya tetap cantik sih kelihatannya. Oke, di sini aku tuh pakai wajan yang ini ya teman-teman. Ini tuh wajan merek Maxim. Ini tuh aku dulu dikasih teman-teman sama seseorang gitu ya. Jadi wajan itu masih aku pakai banget sampai sekarang, karena memang sesuka itu aku sama wajan ini. Enak dipakainya, walaupun ini sering aku pakai buat masak, tapi dia itu masih aman sampai sekarang gitu. Nah ini teman-teman untuk bumbu gulai, aku yakin kalian tuh udah tahu lah ya teman-teman. Gak jauh-jauh dari bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit gitu ya, cabe. Pokoknya gitulah teman-teman di blender ya. Terus kalau untuk bumbu aromatiknya itu ada ada daun jeruk, daun salam, sama serai. Kalau untuk daun salam itu beberapa hari lalu aku tuh minta sama kakak ipar aku. Kalau untuk daun jeruk itu aku kemarin tuh beli gitu ya, cuman udah lama banget. Dan itu tuh masih bagus di masih ada gitu ya di kulkas. Kalau serai aku nggak beli teman-teman, di halaman mah banyak ya, berserakan malah itu di halaman ya teman-teman, saking banyaknya. Pokoknya kalau tetangga-tetangga dekat rumah itu teman-teman, kalau misalnya mereka rajin ya udah tinggal ngambil aja itu serainya, nggak perlu beli teman-teman, tinggal ngambil ya. Karena memang serai di halaman itu banyak banget.
Nah itu tadi kalian jangan salfok ya teman-teman, ada iklan yang lewat itu ada Pak Suami, dia itu pulang kerja gitu ya teman-teman. Udah dari tadi sih pulangnya, nggak tahu sih teman-teman dia itu nyari apa, cuman dia itu bilang masak apa bun, harum katanya gitu ya. Aku bilang mau masak ikan, jadinya dia itu datang ke situ. Pas ngeliat kamera dia itu putar balik. Nah di sini aku tuh masaknya menggunakan santan instan. Jadi santannya nanti aja dimasukin. Sekarang aku masukin airnya dulu gitu ya setelah bumbunya itu mateng. Pokoknya kalau misalnya masak-masak kayak gini tuh jangan ditinggal terlalu lama ya teman-teman. Takutnya nanti kayak misalnya kalau misalnya pakai santan yang langsung dimasukin gitu, takutnya santannya pecah gitu ya. Tapi kalau aku ini karena kan aku masih menggunakan air dulu ya. Jadi kalau masih ditinggal-tinggal itu masih bisa lah. Tapi kalau misalnya santannya udah masuk nanti itu nggak bisa ditinggal-tinggal terlalu lama. Kecuali kalau misalnya santannya itu udah mendidih ya. Nah itu bisa tuh ditinggal-tinggal. Tapi apinya harus agak dikecilin gitu ya. Biar santannya itu nggak pecah dan juga biar santannya itu nggak cepat habis gitu. Nah ini udah mendidih teman-teman. Terus aku langsung aja deh masukin si ikannya. Nah ini tadi ikan itu juga udah aku bersihin. Kalau misalnya masak ikan kayak gini teman-teman jangan lupa juga ditambahin asam kandis ya teman-teman, biar dia tuh ada asam-asamnya gitu ya, karena biar nggak terlalu amis juga untuk ikan. Ini ikan yang 4 ekor yang aku beli itu aku masukin semua ya teman-teman. Wah ini kayaknya sedap banget, aromanya itu harum teman-teman. Beneran deh bikin lapar gitu ya untuk aromanya tuh. Nah setelah ikan itu setengah mateng kayak gini teman-teman, aku langsung deh masukin si santannya dulu ya. Nah ini aku masukin si santannya biar santan itu juga matengnya itu bagus gitu ya teman-teman. Bisa aja sih santannya ini dimasukin nanti tuh udah menjelang si semuanya itu mateng gitu ya. Terserah kita aja, tergantung selera. Kalau aku sekarang aja aku masukin, dan ini langsung aja juga aku masukin untuk si terongnya ya teman-teman, yang udah aku belah-belah dua. Sengaja terongnya aku bikin panjang-panjang kayak gitu ya teman-teman, biar dia itu nggak mudah hancur lah gitu ya. Makanya aku bikin panjang-panjang gitu aja. Terus biar dia itu kayak kelihatan banyak jadinya. Oke, jangan lupa ditambahin garam, ditambahin micin dan juga penyedap rasa sesuai dengan selera masing-masing. Kalau aku mah kalau misalnya masak kayak gini tuh pasti selalu aku kasih micin dan juga aku kasih penyedap rasa ya. Nggak tahu kenapa kok rasanya itu kalau misalnya salah satu aja yang dimasukin itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tapi kalau misalnya bikin sayur, sayur-sayur bendingan gitu atau tumis-tumis, nah itu biasanya aku cuma pakai Royco doang gitu ya. Nah kalau sambal-sambal biasanya aku cuma pakai micin doang. Nah ini kalian bisa lihat teman-teman, si ikannya itu udah hampir matang, terus juga terongnya udah mateng. Aduh ya Allah, ini tuh harum banget. Beneran deh teman-teman, itu pas langsung pas mateng gitu ya, Pak Som itu langsung makan gitu ya, katanya aduh harum banget. Alhamdulillah ya teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, alhamdulillah masakan aku udah selesai, udah mateng. Di sini aku langsung aja buat cuci-cuci perabotan-perabotan yang udah kotor ya teman-teman. Di sini langsung aja aku cuci-cuciin semuanya biar nggak numpuk gitu ya. Kalau misalnya pas masak-masak sambal kayak gini, menurut aku tuh nggak terlalu banyak banget perkakas-perkakas yang kotor-kotor, yang berminyak-berminyak banget tuh nggak banyak ya. Jadi kayak kayak ngebersihinnya itu juga lebih cepet ya teman-teman. Oh ya, kemarin itu ada yang bilang, Bun ganti dong peniris piringnya sama ya peniris piring yang digantung. Mohon maaf ya teman-teman, bukannya tidak mau menerima saran. Menurut aku peniris piring ini tuh masih bagus banget berfungsinya gitu ya. Walaupun ini kurang besar nggak apa-apa. Menurut aku ini tuh masih bisa banget lah dipakai. Jadi aku tuh belum kepikiran banget buat ngeganti atau apa gitu ya teman-teman. Karena apa ya? Karena kalau misalnya itu masih bagus terus kita ngeganti-ganti gitu ya, kayak pemborosan aja sih menurut aku ya teman-teman. Kecuali siapa tahu nanti tuh ada yang endorse, nah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya buat beli sendiri tuh rasanya sayang uangnya gitu ya, karena kan ini masih bagus banget gitu ya, masih berfungsi. Toh juga masih bisa diakalin, kalau cucian piring banyak ya udah tinggal ditambahin aja lagi baskom gitu kan.
Oke, setelah habis masak, udah selesai nyuci piring juga gitu ya. Di sini yang terakhir aku tinggal lap-lap tipis-tipis. Ini tuh nggak terlalu berminyak teman-teman, nggak terlalu kotor juga. Tapi ya tetap aja di sini aku mau lap-lap aja, mau aku bersihin. Karena rasanya kalau habis masak, kalau nggak dibersih-bersihin itu kayak berasa ada yang kurang gitu teman-teman. Jadi ya udah di sini aku lap-lap aja, walaupun ini nggak terlalu kotor-kotor banget. Oke, alhamdulillah ini dapur udah lumayan rapi nih teman-teman. Masakan juga udah selesai, rasanya itu senang, lega juga gitu. Oke, lanjut. Di sini aku tuh ngangkatin jemuran pakaian. Masya Allah, ini tuh tadi sarung-sarung bantal itu pada beterbangan gitu ya. Nah, di sini aku langsung angkatin semuanya. Alhamdulillah ini juga keset juga udah kering, dicuci tadi pagi, sekarang juga udah kering. Nah, di sini tuh yang bikin kayak jemuranku itu banyak ya karena spray ya teman-teman. Namanya juga spray ini kan agak besar ya. Kalau hasilnya mah ini ngecuciinku mah nggak terlalu banyak-banyak banget. Padahal ini tuh udah sore banget ya teman-teman, tapi panas matahari tuh masih bener-bener cetar membahana banget. Karena memang sekarang itu kan memang lagi musim panas gitu ya, dimana-mana tuh masih musim kemarau. Aku berharap dan juga bantu berdoa ya teman-teman, semoga buat di tempat kalian yang belum hujan, semoga bisa diberikan hujan ya, amin. Mohon maaf ya kalau misalnya voice over aku agak berisik teman-teman, karena anak-anak tuh lagi main di luar dan aku tuh ada di kamar gitu ya, dan mereka tuh berisik banget ya. Oke deh, di sini untuk yang terakhir kerjaan aku di sore hari ini, aku tuh mau nyapu dulu teman-teman di area belakang ini. Kalau misalnya lihat sampahnya itu udah banyak. Kemarin ini sampahnya ini sebenarnya ada di tong sampah teman-teman ya, tapi itu ditumpahin sama ayam. Alhasil itu sampahnya berserakan teman-teman. Jadi ya udahlah, sini aku mau sapuin aja sekalian biar area belakang ini tuh juga bersih ya. Mohon maaf ya teman-teman, area belakangku ini tuh masih berantakan banget gitu ya, karena ya masih bingung juga gitu teman-teman mau naro-naro beberapa barang tuh di mana gitu ya. Jadi ya udahlah, biarin aja lah dulu di belakang sini agak berantakan gitu. Di sini aku tuh sapu untuk semua sampahnya itu, dan aku tuh mau buangin sampahnya nanti ke dalam lubang yang ada di dekat pohon-pohon sawit itu ya teman-teman. Nah, itu pohon sawit yang ditumbang itu di tengah-tengahnya itu tempat pembuangan sampah. Jadi biar sampahnya tuh nggak diceker-cekerin ayam lagi, makanya dibuat sama Pak suami kayak gitu ya. Di lingkup gitu teman-teman untuk lubang sampahnya itu sama pohon-pohon sawit gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ayam yang nyeker-nyeker di dalam itu ya, sampahnya nggak bakalan berserakan keluar lagi gitu. Dan kalau misalnya sampahnya udah banyak ya tinggal disapu aja. Maksudnya dibakar aja gitu kok disapu. Nah, di sini kerjaan aku tuh udah hampir selesai ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi semuanya di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.